Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dan menganalisis mengenai poin-poin struktur dan desain organisasi dari perusahaan listrik negara. Kelompok kami beranggotakan Aini Syafira, Nabila Khairani, Nailu Syifaul Mufidah, dan Maulidani Sekar Maharani. Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Sedangkan desain organisasi adalah proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi sendiri. Sehingga, struktur dan desain merupakan dua hal yang berkesinambungan di mana struktur merupakan hasil proses desain. Berikut di slide berikut dapat dilihat merupakan bagan atau struktur dari PLN. Secara umum, pembagian struktural di PLN dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kantor pusat PLN, di mana kantor pusat adalah organisasi PLN tingkat pusat di mana merupakan pusat dari penyelenggara bisnis PLN di seluruh Indonesia. Pimpinan kantor pusat PLN adalah pimpinan tertinggi dalam perusahaan ini, yaitu direktur utama. Yang kedua adalah unit induk atau pusat-pusat. Ini merupakan unit dari PLN sebagai kepanjangan tangan dari kantor pusat untuk pelayanan kelistrikan di PLN, serta merupakan lembaga di PLN sebagai penunjang bisnis kelistrikan PLN di wilayah. Unit induk atau pusat-pusat dipimpin oleh seorang general manager, unit induk atau general manager pusat. Yang ketiga adalah unit pelaksana. Ini merupakan unit di bawah unit induk atau pusat-pusat sebagai pembagian wilayah pelayanan PLN ke dalam ruang lingkup yang lebih kecil agar pelayanan PLN bisa lebih terfokus dan langsung menyentuh pada masyarakat. Unit pelaksana dipimpin oleh seorang manajer unit pelaksana. Yang keempat adalah unit layanan. Unit layanan adalah unit di bawah unit pelaksana dengan ruang lingkup pembagian dari wilayah unit pelaksana. Misalnya, dalam satu unit pelaksana terdapat beberapa unit layanan, tetapi tidak semua unit pelaksana di PLN mempunyai unit pelayanan dan itu hanya tergantung. Unit layanan dipimpin oleh seorang manajer unit layanan. Secara keseluruhan, PLN mempunyai 50 unit induk, 6 pusat-pusat, 373 unit pelaksana, dan 1042 unit layanan. Di dalam PLN sendiri memiliki spesialisasi kerja yang sangat banyak. Bisa dilihat dari bagan organisasinya sendiri bahwa dalam setiap fungsi dalam organisasi ini memiliki direktorat sendiri, memiliki pusat sendiri, serta memiliki divisi-divisi yang lebih terperinci untuk menspesialisasikan fungsi dari organisasi tersebut. Selain itu, terdapat juga banyak departementalisasi dalam PLN tersebut karena bisa dilihat dari bagan organisasinya sendiri dikarenakan adanya banyak spesialisasi kerja, maka untuk menampung spesialisasi kerja tersebut, setiap fungsi umum dalam organisasi ini dibagi menjadi berbagai macam divisi atau departemen. Dan secara geografis juga terdapat dalam PLN ini karena secara geografis pekerjaan itu dikelompokkan berdasarkan teritori atau area geografis. Jika dilihat dari bagan organisasinya sendiri, terdapat layanan atau operasi terdapat layanan atau divisi operasional di berbagai macam wilayah di seluruh Indonesia. Mau itu dari tingkat regional ataupun unit-unit pusat ataupun juga unit-unit layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan itu ada di berbagai macam wilayah di Indonesia. Nah, untuk pelanggan sendiri, di mana pekerjaan dikelompokkan berdasarkan tipe pelanggan dan kebutuhan, ini lebih difokuskan pada unit pelaksana atau unit layanan yang tadi udah saya sebutkan sebelumnya. Jadi karena mereka berada pada wilayah-wilayah tertentu atau regional-regional tertentu sehingga ruang lingkup mereka lebih kecil di mana mereka bisa memfokuskan kebutuhan pelanggan dan lebih bersentuh dengan masyarakat tersebut dengan kebutuhan mereka dan kebutuhan listrik lah karena ini PLN sehingga mereka berurusan dengan kebutuhan listrik masyarakat dengan secara langsung dan lebih dekat.
Berdasarkan sentralisasi atau desentralisasi di PLN, saat ini sistem distribusi yang digunakan oleh PLN adalah sistem sentralisasi, di mana sistem ini menekankan pada penggunaan pembangkit listrik terpusat dan berskala besar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dilakukannya PLN dengan cara memberi kebebasan pada tiap level pimpinan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam mencapai tujuan perusahaan. Namun, setiap keputusan yang diambil tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Ini juga berpengaruh terhadap rentang kendali dan komando di organisasi ini. Kondisi revitalisasi struktur sebagaimana dijelaskan yang tadi memiliki kontribusi yang positif dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Proses penguatan sentralisasi di semua bagian yang ada di PT PLN merupakan dinamis karena tingkat pengambilan keputusan tetap diserahkan pada level tertentu sesuai hierarki jabatan. Kejelasan tingkatan dalam pengambilan keputusan akan lebih memfokuskan para pegawai untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya, karena ada kejelasan perintah atau kebijakan mana yang harus dilaksanakan. Hal ini tentunya akan mengatasi terjadinya tumpang tindih perintah atau keputusan yang harus dilaksanakan oleh bawahan. Dan terkait formalisasi di PLN sendiri melakukan upaya untuk formalisasi kebijakan dan prosedur dalam organisasi di mana cenderung akan formal dalam menuntun aktivitas semua pegawai. Tingkat formalisasi yang ada di sini tidak membatasi kebebasan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan formalisasi di PT PLN tersebut itu lebih memfokuskan atau diarahkan ke pengaturan tentang bagaimana perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama saat berhubungan dengan pelayanan pada masyarakat. Desain organisasi umum dari PT PLN adalah bentuk desain tradisional, struktur divisional, yaitu PT PLN terdiri dari 11 anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan, dan pelayanan pemeliharaan. Bentuk desain organisasi dari PT PLN termasuk dalam bentuk sebagian besar mekanistik, di mana PT PLN ini mengedepankan formalisasi dan sentralisasi, serta adanya pelatihan yang bersifat formal atau wajib. Macam-macam organisasi. Jadi, organisasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, organisasi berdasarkan proses pembentukannya dibagi menjadi dua, organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu, sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya dengan tujuan yang tidak sepenuhnya. Nah, dalam hal ini PT PLN masuk ke dalam organisasi formal karena organisasi ini dibentuk secara sadar dan dengan tujuan sebagai perusahaan penyedia jasa listrik di Indonesia. Kriteria yang kedua yaitu organisasi berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. Nah, dalam hal ini PT PLN sudah sangat jelas masuk ke dalam organisasi resmi karena PT PLN merupakan BUMN atau badan usaha milik negara. Sedangkan pengertian organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Selanjutnya adalah organisasi berdasarkan skala atau ukuran. Dibagi menjadi 3 yaitu organisasi besar, organisasi sedang, dan organisasi kecil. Nah, dalam hal ini PT PLN merupakan organisasi besar karena merupakan satu-satunya perusahaan penyedia atau penjual jasa listrik di Indonesia. Kriteria selanjutnya yaitu organisasi berdasarkan tujuan. Dibagi menjadi 2 yaitu organisasi masyarakat dan organisasi bisnis. Nah, apa sih organisasi masyarakat itu? Jadi organisasi masyarakat adalah organisasi sosial yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum tanpa perhitungan untung dan rugi. Sedangkan organisasi bisnis adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan komersil dan semua tindakannya bermotifkan laba. Dalam kriteria ini
PT PLN masuk ke dalam organisasi masyarakat karena organisasi ini melayani kepentingan umum, yaitu kebutuhan masyarakat mengenai listrik dan tanpa perhitungan untung rugi. Jadi masyarakat membayar listrik berdasarkan banyaknya listrik yang dipakai oleh masyarakat tersendiri. Selanjutnya ada organisasi berdasarkan bagian organisasinya. Jadi dibedakan menjadi 3, yaitu bagian organisasi berbentuk vertikal, yang kedua yaitu segitiga horizontal, dan yang ketiga itu berbentuk lingkaran. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh dari internet, itu PT PLN termasuk ke bagian organisasi berbentuk segitiga vertikal karena struktur organisasinya itu terdiri dari kelompok unit induk, jadi di pusat, terus dan juga ada kelompok unit wilayah, dan yang paling bawah yaitu anak perusahaan. Jadi berbentuk segitiga vertikal karena manajemen puncak terdapat pada puncak segitiga. Yang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.